Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya dari kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan bagian AFTA atau dikenal sebagai ASEAN Free Trade Area. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki 6 anggota, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. AFTA sekarang terdiri dari 10 negara ASEAN. AFTA dibentuk dengan harapan agar perekonomian di negara-negara ASEAN memiliki daya saing ekonomi yang lebih baik dalam waktu 9 tahun dari tahun 1993 sampai 2002. Penghapusan bea masuk barang sebesar 0-5% diberlakukan oleh 6 negara anggota ASEAN sebagai bagian dari kesepakatan organisasi sejak tahun 1993 dan mulai sepenuhnya diberlakukan pada tahun 2008. Dalam perjalanan kerjasama AFTA, nyatanya mengalami berbagai hambatan dalam pengaplikasian perjanjian perdagangan bebas ini. Banyak negara anggota ASEAN lainnya yang memproteksi barang yang dianggap penting dari negaranya dan dianggap tidak memungkinkan untuk menerapkan penurunan tarif. Hambatan lainnya adalah adanya daya saing barang komoditas yang umumnya dilakukan oleh industri kecil memiliki kualitas yang rendah sehingga tidak memiliki daya saing. Manfaat AFTA bagi Indonesia yaitu disepakatinya perjanjian perdagangan bebas AFTA mendorong Indonesia untuk memanfaatkannya dengan baik. Indonesia menilai kehadiran organisasi ini mampu memberikan manfaat untuk menciptakan peluang besar baru yang semakin besar atau produk-produk Indonesia di pasar regional ASEAN. AFTA juga diharapkan mampu menekankan biaya produksi dan pemasaran dengan penariff bea masuk 0-5%. Hadirnya AFTA juga memunculkan variasi produk-produk dalam negeri yang dibutuhkan pangsa pasar regional ASEAN. Perjanjian ini dinilai Indonesia juga dapat memberikan kemudahan dalam perihal perizinan berbagai sektor. Dan dengan demikian, banyaknya ekspor ke berbagai negara anggota tentunya akan menambah potensi pendapatan devisa dan semakin membuka lebar potensi investasi yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. AFTA juga memberikan peluang untuk memasukkan produksi asli dalam negeri di pasar negara ASEAN. Tujuan AFTA yaitu AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Baris produksi diwujudkan dengan menghapus batasan atau hambatan tarif dan norm tarif yang selama ini terjadi antar negara. Tujuan AFTA secara singkat yaitu yang pertama menjadikan ASEAN sebagai produksi dunia, yang kedua investasi asing, yang ketiga menciptakan pasar regional bagi masyarakat di Asia Tenggara. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari AFTA yaitu AFTA merupakan bagian dari dampak globalisasi sebagai sebuah niscaya yang mau tidak mau membuat Indonesia juga terlibat terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Penerapan kebijakan ini selain memiliki dampak positif seperti meningkatkan investasi, nilai ekspor dan impor, dan juga daya saing produksi lokal, juga memiliki banyak dampak negatif terkait dengan kurang siapnya Indonesia dalam menghadapi penerapan kesepakatan ini. Hal ini kemudian semakin mengancam kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara, terutama dengan menjamurkan produk luar yang sejenis dengan produk lokal di pasar-pasar dalam negeri. Selain itu, tenaga kerja asing juga semakin mudah masuk ke Indonesia, sehingga tenaga lokal semakin tersingkir. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam bagian AFTA ini. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata,
Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.